Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang para mitra Poliyama dan juga pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada. Saat ini Radio Poliyama dan juga Kindali TV akan menyiarkan secara langsung dua agenda DPRD Provinsi Gorontalo. Yang pertama, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-72 dalam rangka pembicaraan tingkat 2 terhadap 2 Ramperda Provinsi Gorontalo, dan akan dilanjutkan dengan rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-73 dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2021. Dan dapat kami informasikan untuk para mitra Poliyama dan juga pemirsa Kindali TV serta netizen yang sementara menyaksikan melalui live streaming Facebook, bahwa saat ini Gubernur Gorontalo Dr. Andus Haji Rusli Habibie MAP sudah berada di ruang sidang. Beberapa saat lagi rapat paripurna ini akan segera dimulai. Dan saat ini pimpinan rapat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Dr. Paris R.A. Yusuf sudah membuka rapat paripurna hari ini, dan dapat kami informasikan juga bahwa rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-72 dalam rangka pembicaraan tingkat 2 terhadap 2 Ramperda Provinsi Gorontalo, yakni Ramperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, dan juga Ramperda tentang pengelolaan barang milik daerah yang akan disampaikan nanti oleh panitia khususnya ataupun Pansus Deprov. Dan baik para mitra pemirsa Kindali TV serta netizen, kita akan ikuti, kita akan dengarkan, dan kita akan saksikan bersama jalannya rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-72 hari ini, langsung dari ruang sidang gedung DPRD Provinsi Gorontalo. Provinsi Gorontalo hadir secara virtual, para wartawan, hadirin dan para undangan yang kami muliakan, yang menyaksikan melalui live streaming TV, dan para pendengar radio di mana saja berada, khususnya para asisten pimpinan OPD, staf ahli gubernur, pejabat administrator di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo yang mengikuti secara virtual. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga bisa menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-72 dalam rangka pembicaraan tingkat 2 terhadap 2 Ranperda Provinsi Gorontalo, yaitu pertama, Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. 2. Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah. Rapat paripurna Dewan, hadirin yang kami hormati. Sebelum rapat paripurna dibuka, terlebih dahulu saya mengajak pada kita semua untuk berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga rapat paripurna ini dapat terlaksana dengan tertib dan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Rapat paripurna Dewan, hadirin yang kami hormati. DPRD Provinsi Gorontalo yang berjumlah 45 orang telah hadir sebanyak 31 orang anggota Dewan, dan anggota yang belum hadir izinkan kami sampaikan sebagai berikut. Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan
Muhammad Kris Wartabone, sakit. Dedi Hamsa. Fraksi Nasional Demokrat Amanat, Irwan Brahim, sakit. Fadli Hasan, Indri Monoarfa. Fraksi Partai Gerindra, Sulianto Pateda, sakit. Muhammad Nasir Majid. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Yasin Dilo, sakit. Manat Abdul Abidin Hamsa, izin. Fraksi Demokrat Nurani Bangsa, Erwin Shah Ismail, izin. Arifin Jakani, izin. Hidayat Bauti, hadir. Sudah hadir. Guntur Talib. Sehingga yang hadir adalah 32 orang. Pak Ketua, Silakan. kami sarankan Pak Ketua, fraksi Golkar juga disebut hadir 100%. Makasih. Ya, saya juga dibisikin teman yang fraksi yang lain yang sama dengan Golkar. Karena sudah banyak bisikan, saya baca. Fraksi Partai Golkar hadir semuanya. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan semuanya hadir. Dari 7 fraksi tersebut, 2 fraksi hadir secara utuh. Fraksi Partai Golkar dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan ini telah memenuhi quorum sebagaimana diatur dalam peraturan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD pasal 127 ayat 1 huruf B. Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-72 dalam rangka pembicaraan tingkat 2 terhadap 2 Ranperda Provinsi Gorontalo kami nyatakan dibuka secara resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan hadirin yang kami hormati, perlu saya sampaikan bahwa kedua Ranperda ini telah melalui tahapan pembahasan Ranperda di mana pembicaraan tingkat 1 dimulai tanggal 24 Mei tahun 2021 dan alhamdulillah telah menerima hasil fasilitasi pengkajian secara yuridis, formal dan material dari Kemendagri yang tertuang dalam surat Dirjen Otda atas nama Menteri Dalam Negeri RI nomor 188-34-1572 Otda tanggal 24 Februari tahun 2022 dan surat Dirjen Otda atas nama Menteri Dalam Negeri nomor 188-34-8698 Otda tanggal 29 Desember 2021 yang selanjutnya Ranperda tersebut telah disempurnakan oleh Pansus dan hari ini siap diparipurnakan dalam pembicaraan tingkat 2. Rapat paripurna Dewan hadirin yang kami hormati, rapat paripurna ini merupakan pembicaraan tingkat 2 terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah, yaitu pengambilan keputusan. Untuk itu agar tertib jalannya rapat paripurna Dewan ini, kami sampaikan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan sementara kita jalani. 2. Laporan panitia khusus terhadap pembahasan 2 Ranperda Provinsi Gorontalo. 3. Permintaan persetujuan dari anggota Dewan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat. 4. Pendapat akhir Gubernur Gorontalo terhadap 2 Ranperda Provinsi Gorontalo. 5. Pembacaan keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD terhadap 2 Ranperda Provinsi Gorontalo dan pembacaan berita acara oleh Sekretaris Dewan. 6. Penandatanganan keputusan DPRD oleh Ketua Dewan dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama oleh Gubernur dan Ketua Dewan. 7. Penutup. Untuk absennya susunan acara, kami tawarkan kepada rekan-rekan anggota Dewan, apakah setuju terhadap susunan acara tersebut? Rapat paripurna Dewan hadirin yang kami hormati, kita masuki acara kedua, laporan 2 panitia khusus
terhadap pembahasan dua ranperda Provinsi Gorontalo. Untuk itu kami minta kepada masing-masing pimpinan pansus dapat menginformasikan kepada kami nama juru bicara dan urutan pembicara disesuaikan dengan urutan pembentukan pansusnya. Pertama, pansus ranperda tentang pembahasan atas peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Nama juru bicara pansus saya persilakan. Terima kasih pimpinan. Nama juru bicara pansus Saudara Insinyur Laude Haimudin MM. Terima kasih. Terima kasih. Dua, pansus ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah. Nama juru bicara pansus saya persilakan. Terima kasih juru bicara pansus BMD Thomas Mopili. Terima kasih. Rapat paripurna Dewan, hadirin dan para undangan yang kami hormati. Selanjutnya kami mengundang juru bicara pansus ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang terhormat Saudara Laude Haimudin untuk menyampaikan laporannya. DPRD Provinsi Gorontalo, yang terhormat Sekretaris Daerah, Asisten dan para pimpinan OPD, rekan-rekan pers serta hadirin sekalian yang saya hormati, dan seluruh undangan baik yang berada di ruangan ini maupun yang mengikuti secara daring. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dan insya Allah terus menganugerahkan nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan bagi kita semua, sehingga kita semua dapat mengikuti kegiatan rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka pembicaraan tingkat 2 pada hari ini dengan agenda pengambilan keputusan atau persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan kami Pansus DPRD Provinsi Gorontalo yang terdiri pimpinan DPRD sebagai koordinator Insinyur Haji Laude Haimudin MM, Ketua, Dr. Andus Haji Awet Talib MSI, Wakil Ketua, Haji Fikram Aizat Sasilirama SIP sebagai anggota, Oktohari Dalangko Sarjana Ekonomi anggota, Siti Nur Ain Sempi anggota, Haji Irwan Mamesa SPD MKDF anggota, Anca Robot anggota, Yuriko Kamaru SH anggota, Insinyur Haji Irwan Barahim anggota, Insinyur Haji Hamid Kuna MM anggota, M Hidayat Bauti SE anggota, yang ditugaskan membahas rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dengan ini menyampaikan laporan hasil pembahasan sebagai amanat ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Pertama,
Ramperda perubahan atas Perda nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah ini telah dilakukan pembahasan bersama pemerintah daerah, Provinsi Gorontalo, unsur teknis terkait lainnya, dan semua komponen yang sangat mendukung terhadap terbitnya perubahan atas peraturan daerah ini. Yang kedua, pada aspek substantif, perubahan atas peraturan daerah nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah meliputi: A. Mewujudkan pembentukan perangkat daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi yang didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, intensitas urusan pemerintahan dan pelayanan publik. B. Perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata, dan hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi, serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Ketiga, dalam pelaksanaan proses pembahasan terhadap Ramperda perubahan atas Perda nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah ini, telah pula dilakukan mekanisme fasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri nomor 188-1572.ODDA tanggal 24 Februari 2012. Dan berdasarkan surat tersebut, panitia khusus juga telah melakukan rapat kerja bersama pemerintah provinsi dan unsur perangkat daerah terkait dalam rangka penyelarasan terhadap rancangan Perda perubahan atas Perda pembentukan susunan perangkat daerah sebagai langkah penyempurnaan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret tahun 2022. 4. Adapun substansi perubahan perangkat daerah sebagai berikut. A. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga mengalami perubahan menjadi 2 dinas, meliputi yang pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang kedua Dinas Pemuda dan Olahraga. Ini yang sudah sering diaspirasikan kepada Pak Gubernur, tapi pada situ ketika melaksanakan perubahan dari Kementerian Dalam Negeri harus ada melewati berapa tahun dulu baru bisa diadakan evaluasi. B. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak mengalami perubahan menjadi 2 dinas yang meliputi 1. Dinas Sosial, kedua Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. C. Dinas Penanaman Modal, SDM, dan Transmigrasi mengalami perubahan menjadi 2 dinas, yaitu pertama Dinas Tenaga Kerja, SDM, dan Transmigrasi, yang kedua Dinas Penanaman Modal dan PTSP. D. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman mengalami penggabungan menjadi 1 dinas, yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman. E. Dinas Pangan mengalami perubahan nomenklatur menjadi Dinas Ketahanan Pangan. F. Badan Pendidikan dan Pelatihan mengalami perubahan nomenklatur menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pimpinan, anggota DPRD, hadirin yang terhormat, sebagaimana maksud dan tujuan kita semua dalam perubahan pembentukan dan susunan perangkat daerah ini untuk lebih mengoptimalkan fungsi tugas yang berurusan dengan pemerintahan sesuai asas pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan menuju perangkat daerah yang modern. Olehnya, pada kesempatan ini, atas nama pimpinan dan anggota Pansus, kami menyampaikan terima kasih atas dukungan pimpinan dan anggota DPRD
para unsur pemerintah Provinsi Gorontalo, serta semua pihak yang telah membantu tugas-tugas Pansus dalam menyusun ramperda perubahan atas Perda nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah ini. Pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin sekalian yang saya hormati. Demikian laporan panitia khusus DPRD yang membahas perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pada sidang paripurna DPRD yang terhormat ini. Pansus mengharapkan kiranya rancangan ini dapat disetujui bersama untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo sesuai mekanisme ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semoga dengan lahirnya peraturan daerah ini dapat menjadikan kita semua lebih produktif dan proaktif dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah demi kemajuan masyarakat dan daerah Gorontalo yang kita cintai bersama. Terima kasih yang mendalam kami sampaikan kepada hadirin sekalian atas kebersamaannya dalam rapat paripurna ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan kepada kita sekalian dan menjadikan setiap aktivitas kita bernilai sebagai ibadah. Terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Panitia khusus DPRD Provinsi Gorontalo, Ketua Insinyur Haji Laode Haimudin telah tertanda. Terima kasih. Baik para mitra Poliama dan juga pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada, demikian telah kita dengarkan bersama laporan panitia khusus oleh juru bicara Pansus Ramperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Disampaikan tadi oleh juru bicara Pansus Insinyur Laode Haimudin bahwa ada beberapa perubahan dinas ataupun perangkat daerah. Di antaranya tadi telah disebutkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga ada beberapa perubahan dari nomenklatur yang sebelumnya badan ini berganti ke dinas seperti Dinas Ketahanan Pangan serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tentunya disampaikan tadi oleh juru bicara Pansus, hal ini dilakukan bertujuan untuk lebih mengoptimalkan fungsi dan tugas yang berorientasi pada kinerja dari perangkat daerah itu sendiri. Tentunya juga diharapkan tadi bahwa ketika terjadi perubahan dalam perangkat daerah ini mampu meningkatkan kinerja dan juga pelayanan perangkat daerah yang lebih modern. Disampaikan juga harapan dari Insinyur Laode Haimudin kiranya untuk Pansus dari Ramperda ini dapat disetujui oleh DPRD untuk kemudian disahkan dari Ramperda menjadi peraturan daerah. Selanjutnya para mitra Poliama dan juga pemirsa Kindali TV, kita akan ikuti dan kita akan saksikan serta kita akan dengarkan bersama masih dengan laporan dari panitia khusus untuk satu Ramperda lagi, yakni Ramperda tentang pengelolaan barang milik daerah, disampaikan oleh Bapak Thomas Mopili selaku juru bicara Pansus. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gubernur Gorontalo yang saya hormati, Bapak Haji Rusli Habibi yang saya cintai, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo yang hadir secara virtual pada acara ini yang kami hormati, rekan-rekan pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, para asisten, staf ahli gubernur, para pejabat tinggi pratama organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, para wartawan, hadirin dan para undangan yang kami muliakan, yang menyaksikan melalui live streaming TV dan para pendengar radio di mana saja berada. Sebelumnya kami mengajak Bapak dan Ibu hadirin sekalian sejenak memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua
sehingga diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri rapat paripurna hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan teladan kepada kita tentang hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara utuh yang berorientasi pada amal ma'ruf nahi mungkar. Rapat dewan yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada panitia khusus untuk menyampaikan laporan pembahasan satu buah rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo dalam forum yang terhormat ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Gubernur, Wakil Gubernur yang telah menyampaikan nota penjelasan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo dan jawaban Gubernur Gorontalo atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Gorontalo pada rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo pada beberapa waktu yang lalu. Di samping itu pula, kami ucapkan terima kasih pada segenap anggota panitia khusus 2 DPRD Provinsi Gorontalo dan pejabat eksekutif yang ikut memberikan penjelasan dan klarifikasi dalam forum pembahasan materi Ramperda, serta semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat memperoleh informasi, masukan, dan referensi, sehingga dapat memberikan gambaran kondisi yang objektif, komprehensif terhadap substansi materi Ramperda dimaksud. Adapun laporan panitia khusus 2 ini kami sampaikan dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1 pendahuluan, bab 2 dasar, bab 3 susunan pimpinan dan anggota komisi 2 Pansus 2, bab 4 materi pembahasan, bab 5 kesimpulan, bab 6 rekomendasi, bab 7 penutup. Pendahuluan, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta pengelolaan yang baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah. Kami ulangi, barang milik negara dan daerah. Terlebih dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang membawa perubahan signifikan terhadap pelaksanaan fungsi pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten kota yang didasarkan pada prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas serta menunjang kepentingan strategis nasional. Pengelolaan barang milik daerah merupakan salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun referensi barang milik daerah sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara adalah semua kekayaan baik yang dibeli atau diperoleh atas maupun APBD berasal perolehan yang sah. Sedangkan siklus barang milik daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Jungto Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah yang mengatur perencanaan, kebutuhan, pengarahan, penganggaran, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penata usahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
dan Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah sejatinya diproyeksikan sebagai penyempurnaan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara strep daerah yang diperlukan dalam upaya peningkatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan barang milik daerah dengan berdasarkan pada prinsip otonomi daerah. Dalam pasal 551 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2016 mengamanatkan pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah. Di lain pihak juga memperhatikan hasil monitoring kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi Monitoring Center for Prevention MCP KPK bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan lebih transparan dan akuntabel. Bab 2. 1. Keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 5 /DPRD/4 angka Romawi tahun 2021 tentang pembentukan panitia khusus. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo membahas 1 buah peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang pengelolaan barang milik daerah. Bab 3. Susunan pimpinan dan anggota panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. Adapun susunan pimpinan dan anggota panitia khusus 2 DPRD Provinsi Gorontalo sebagai berikut. Ketua Haji Idrus M. Thomas Mopili SEMM, Wakil Ketua Haja S. Pintuli SEMSI, anggota Dr. Andes Haji Sunbiki MDev, MEkdev, Haji Yasin Usman Dilo AMD, Haji Faisal Khulukati SE, Erwin Sa Ismail Eskom, Sulianto Pateda SE, Meike Kamaru SHMH, Haja Feni Rosdiana Anwar SEMH, Haji Ismail Alulu SE, Haja Loli Yunus, Guntur M. Talib SIP. Bab 4. Materi pembahasan. Materi yang dibahas oleh Panitia Khusus 2 DPRD Provinsi Gorontalo adalah 1 buah rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang pengelolaan barang milik daerah Provinsi Gorontalo. Sebagaimana kita ketahui bersama, pemerintah Provinsi Gorontalo sebelumnya telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 tentang pokok-pokok pengelolaan barang daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa catatan keberadaan peraturan daerah ini yang perlu dirubah, yakni 1. Kesalahan dalam menjadikan alat hukum pembentukan peraturan daerah. Sebagian menimbang huruf A dalam peraturan daerah ini disebutkan bahwa perda dibuat atas perintah pasal 14 ayat 1 PP nomor 105 tahun 2005 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban kekayaan daerah. Pada pasal 14 ini justru tidak memerintahkan pembentukan peraturan daerah terkait pengelolaan barang daerah, tetapi perintah untuk dibuatkan peraturan daerah terkait pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Artinya bahwa peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 14 tahun 2003 telah salah dalam mengambil landasan pembentukannya, bahwasanya kesalahan yang demikian merupakan kecacatan yuridis dalam pembentukannya. 2. Tidak sesuai dengan nomor kondisi saat ini. Peraturan daerah tersebut sebelumnya lahirnya peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur terkait pengelolaan barang milik daerah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 yang telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Dalam peraturan pemerintah ini secara khusus mengamanatkan
pembentukan peraturan daerah terkait pengelolaan barang milik daerah. Berdasarkan dua pertimbangan di atas, maka keberadaan peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 14 tahun 2003 untuk dilakukan perubahan dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Oleh karenanya, Panitia Khusus 2 DPRD Provinsi Gorontalo telah menyelesaikan dan merampungkan satu buah rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang pengelolaan barang milik daerah Provinsi Gorontalo yang melalui proses yang panjang yang tentunya berkat dukungan semua pihak, terutama dari pihak eksekutif. Penelusuran aset baik yang berada di kabupaten kota bahkan terdapat di luar daerah pun tim Pansus telusuri untuk memastikan akan keberadaan nilai aset. Diinformasikan bahwa tertundanya rapat pembicaraan tingkat 2 membahas Ranperda pengelolaan barang milik daerah dikarenakan kami diperhadapkan menunggu perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri yang terbaru. Dan dengan adanya peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 47 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventaris dan pelaporan barang milik daerah, sehingganya kami telah menyesuaikan beberapa pasal untuk menjadi satu kesatuan utuh penyempurnaan Ranperda pengelolaan barang milik daerah yang kita bahas saat ini. Bab 5, kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan dan tahap yang telah dilalui dan dilakukan oleh Panitia Khusus 2 DPRD Provinsi Gorontalo menyimpulkan bahwa rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang pengelolaan barang milik daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah melalui proses finalisasi dari organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo serta fasilitasi dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Bab 6, rekomendasi. Panitia Khusus 2 DPRD Provinsi Gorontalo telah melakukan audiensi koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan lembaga lainnya serta melakukan studi komparasi di provinsi yang telah memiliki peraturan daerah, yakni pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat serta berbagai masukan dan saran dari berbagai pihak. Maka dengan ini dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut. 1. Dapat menerima laporan Panitia Khusus 2 DPRD Provinsi Gorontalo terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang pengelolaan barang milik daerah. 2. Mengembalikan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang pengelolaan barang milik daerah kepada pemerintah Provinsi Gorontalo untuk lebih mendapatkan kesempurnaan dalam pengharmonisasian peraturan perundang-undangan tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah dengan peraturan perundang-undangan tentang kerjasama daerah. Demikian bab 7 penutup. Demikian penyampaian laporan Panitia Khusus 2 DPRD Provinsi Gorontalo membahas peraturan daerah Provinsi Gorontalo yang dapat kami sampaikan, dan atas nama Panitia Khusus 2 DPRD Provinsi Gorontalo mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan serta hadirin atas kesabarannya dan mendengarkan penyampaian laporan ini. Apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan kami, mohon maaf sekaligus meminta masukan demi terwujudnya peraturan daerah ini lebih berkualitas. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 2 buah pantun, karena kemungkinan setelah ini penyampaian ini di atas mimbar saya dengan Pak Gubernur. Baju seragam terlihat gagah, pulang sekolah membawa buku,
takdir berpisah tak dapat dicegah. Selamat jalan sahabat terbaikku. Karena ada hujan, maka tanah basah. Tanah sudah lama kena gempa. Hari ini saatnya kita berpisah. Semoga esok kita kembali berjumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Para mitra Poliyama dan juga pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada, demikian telah kita dengarkan bersama laporan Panitia Khusus 2 Ramperda tentang pengelolaan barang milik daerah disampaikan oleh juru bicara Pansus Haji Thomas Mopili SEMM. Dan sebelumnya juga telah disampaikan oleh juru bicara Pansus 2 Haji Thomas Mopili, disampaikan bahwa Pansus 2 telah merampungkan satu ramperda dengan proses yang begitu panjang dan juga telah melakukan penyesuaian pasal untuk penyempurnaan ramperda ini. Dan tentunya para mitra Poliyama serta pemirsa Kindali TV, adapun hasil pembahasan dan tahap yang telah dilalui bahwa ramperda ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga sudah pada tahap finansial. Dan tentunya Pansus 2 ini juga telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan beberapa OPD sampai ke Jenderal Kementerian RI serta audiensi dan koordinasi dengan instansi terkait dan juga studi komparasi ke provinsi yang telah mengadopsi ramperda tersebut. Selanjutnya saya akan kembali mengajak Anda untuk mendengarkan serta menyaksikan secara langsung jalannya rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-72 hari ini. Pembicaraan yang dilakukan bersama kepala daerah atau yang mewakili bahwa kedua pansus dan semua fraksi atau 7 fraksi DPRD menerima dan menyetujui terhadap 2 ranperda Provinsi Gorontalo. Untuk itu perlu kami tawarkan kepada rekan-rekan anggota Dewan, apakah saudara-saudara setuju terhadap ranperda tersebut? Makasih atas persetujuan saudara-saudara. Rapat paripurna Dewan, hadirin yang kami hormati. Selanjutnya kita masuk pada acara keempat, pendapat akhir Gubernur Gorontalo terhadap 2 ranperda. Silakan. Itu pimpinan, ya. Saya cuma minta izin untuk keluar. Terima kasih. Ya, makasih Pak Adan, menggunakan haknya untuk keluar. Selanjutnya, dengan hormat kami perkenankan Pak Gubernur untuk membawakan sambutannya. Dengan seizin pimpinan, saya mengundang Pak Sekda untuk menyampaikan sambutan Gubernur. Karena Gubernur tinggal 2 bulan lagi dan Pak Sekda akan meneruskan pembahasan ramperda ini. Silakan Pak Sekda. Persilakan Pak Sekda. Mohon izin saya melepas masker. Sebelumnya saya mohon maaf, saya ditugaskan Pak Gubernur untuk membacakan sambutan beliau pada kesempatan ini. Kami izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang sama-sama kita hormati dan saya banggakan Bapak Gubernur Gorontalo, saya sebut nama beliau dengan hormat, Bapak Dr. Andes Haji Rusli Habibi MAV. Salam hormat Bapak. Yang saya hormati Ketua dan para Wakil Ketua dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo melalui virtual.
Yang saya hormati para asisten dan pimpinan OPD yang hadir, yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi seprovinsi Gorontalo, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan insan pers dimanapun berada, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sidang dewan yang saya muliakan. Mengawali sambutan ini, kami kembali mengajak hadirin sekalian memanjatkan puji syukur atas curahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul menghadiri rapat paripurna DPR Provinsi Gorontalo dengan agenda pembicaraan tingkat 2 terhadap rancangan peraturan daerah inisiatif pemerintah daerah Provinsi Gorontalo, yaitu rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah dan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang perubahan peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Pembicaraan tingkat 2 ini adalah merupakan mekanisme dan prosedur dalam proses pengambilan keputusan sebuah rancangan peraturan daerah, dan secara normatif penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah ini sudah berdasarkan ketentuan khususnya yang menyangkut tata cara pengajuan maupun pembahasan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah merupakan delegasi atas ketentuan dalam pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah, dan ketentuan dalam pasal 511 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Rekomendasi atas hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah LKPD oleh Badan Pemeriksa Keuangan Gorontalo dan hasil monitoring kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi atau Korsubgah Monitoring Center for Prevention MCV KPK yang bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah telah mendapat rekomendasi Menteri Dalam Negeri yang tertuang dalam surat nomor 161/4248/OTDA tanggal 29 Juni tahun 2021 perihal rekomendasi penataan kelembagaan, nomenklatur dan tugas dan fungsi perangkat daerah di lingkungan Provinsi Gorontalo serta telah melalui tahapan fasilitasi di kementerian terkait sesuai ketentuan pasal 2 huruf C dan huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, bahwa asas pembentukan perangkat daerah diantaranya asas efisiensi dan asas efektivitas. Selanjutnya, dalam ketentuan pasal 54 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah dijelaskan bahwa dalam hal kemampuan keuangan daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh daerah masih terbatas, tipe perangkat daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan yang dimaknai
bahwa untuk pembentukan perangkat daerah yang efisien dan efektif harus mengikuti kriteria untuk menentukan tipologi berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan. Sidang Dewan yang saya muliakan, dapat kami sampaikan pokok-pokok perubahan peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagaimana telah disampaikan tadi oleh Pansus, jadi kami tidak bacakan kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah dan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang telah dibahas melalui panitia khusus DPRD Provinsi Gorontalo bersama pihak pemerintah daerah hari ini telah mendapatkan persetujuan bersama yang telah kita dengarkan tadi dan akan kami sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk beroleh nomor register Perda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami menyadari bahwa untuk menyamakan persepsi dalam pembahasan rancangan peraturan daerah bukanlah sebuah hal yang mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Bahkan lebih dari itu, pembahasan atas rancangan peraturan daerah tersebut telah menyerap dan menguras begitu banyak energi saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, para anggota Dewan yang terhormat. Namun, kami juga meyakini, berangkat dari niat yang tulus demi sebuah pengabdian, Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, tentunya telah berikrar dalam lubuk hati untuk terus mengabdi demi menjaga semangat dan konsistensi akan komitmen kita untuk mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Gorontalo. Hadirin sekalian yang kami hormati, bertolak dari hal-hal yang telah dikemukakan di atas, dengan disertai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kami atas nama pemerintah daerah Provinsi Gorontalo menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah. Akhirnya, atas nama seluruh jajaran pemerintah Provinsi Gorontalo, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan serta para undangan sekalian yang telah berkenan mengikuti agenda acara pada hari ini. Semoga kehadiran kita sekalian di tempat ini akan menjadi sesuatu yang bernilai ibadah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan karunia-Nya kepada kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Gorontalo Dr. Andes Haji Rusli Habibi MAP. Terima kasih. Para mitra Poliama dan pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada, baru saja telah kita ikuti dan telah kita dengarkan bersama pendapat akhir Gubernur Gorontalo yang telah disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Dr. Darda Daraba terkait dengan dua buah Ramperda Provinsi Gorontalo yang masing-masing telah disampaikan tadi oleh Pansus 1 dan juga Pansus 2. Hadap Ranperda tersebut. Rapat Paripurna Dewan, hadirin dan undangan yang kami hormati. Selanjutnya acara kelima, pembacaan keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD Provinsi Gorontalo tentang dua Ranperda Provinsi Gorontalo dan pembacaan berita acara oleh Sekretaris Dewan pada Saudara Sekwan, kami persilakan.
Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo. Keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor garing DPRD garing 3 Angka Romawi garing 2022 tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang pengelolaan barang milik daerah menjadi peraturan daerah. Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, menyetujui rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang pengelolaan barang milik daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kedua, laporan panitia khusus 1 dan 2 serta kesepakatan bersama antara Gubernur Gorontalo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang pengelolaan barang milik daerah menjadi peraturan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 14 Maret 2022. DPRD Provinsi Gorontalo Ketua akan bertanda Paris R.A. Yusuf. Berita acara persetujuan bersama antara Gubernur Gorontalo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo nomor garing Pemkesra garing BA garing 3 Angka Romawi garing 2022 nomor garing DPRD garing 3 Angka Romawi garing 2022 tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang pengelolaan barang milik daerah menjadi peraturan daerah. Pada hari ini, Senin tanggal 14 bulan Maret tahun 2022, yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Rusli Habibi, Gubernur Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo yang beralamat di Jalan Sabta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai pihak ke-1. 2. Paris R.A. Yusuf, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. 3. Muhammad Kris Wartabone, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. 4. Sofian Puhi, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. 5. Awaludin Pauweni, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo yang beralamat di Jalan Sabta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. 1. Pihak ke-1 dan pihak kedua telah melakukan persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang pengelolaan barang milik daerah menjadi peraturan daerah berdasarkan pasal 78 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pasal 241 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan pasal 11 peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD. 2. Pihak kedua akan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 11 tahun 2016
tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang barang milik daerah yang telah disetujui bersama kepada pihak satu paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. 3. Pihak ke-1 wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang barang milik daerah kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 3 hari sejak menerima rancangan peraturan daerah dari pihak kedua untuk mendapatkan nomor register. Demikian persetujuan bersama ini dibuat dan ditandatangani di Gorontalo pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pihak ke-1 Gubernur Gorontalo akan bertanda Rusli Habibi. Pihak kedua akan bertanda DPRD Provinsi Gorontalo, Ketua Paris R.A. Yusuf, Wakil Ketua Muhammad Kriswarta Bode, Wakil Ketua Sofian Puhi, Wakil Ketua Awaludin Paweni. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Sekwan yang telah membacakan keputusan DPRD dan berita acara. Rapat Paripurna Dewan hadirin yang kami hormati. Selanjutnya acara ke-6, penandatanganan keputusan DPRD dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama. Namun sebelum penandatanganan perlu kami tawarkan terlebih dahulu kepada rekan-rekan anggota Dewan, apakah saudara-saudara setuju keputusan dan persetujuan bersama terhadap 2 Ranperda Provinsi Gorontalo dan berita acara sebagaimana yang dibacakan oleh saudara Sekwan untuk ditandatangani. Setuju? Makasih atas persetujuan saudara-saudara. Dan untuk penandatanganan keputusan DPRD dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama, pimpinan rapat sementara kami serahkan kepada Wakil Ketua yang terhormat Bapak Sofian Puhi. Pimpinan kami terima. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat pada Saudara Gubernur dan Saudara Ketua Dewan. Mohon perkenan menempati tempat yang telah ditentukan untuk menandatangani surat keputusan DPRD dan menandatangani berita acara persetujuan bersama. Baik, para mitra Poliyama dimanapun Anda berada, saat ini agenda penandatanganan keputusan DPRD dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama, dan saat ini Ketua DPRD Provinsi Gorontalo mewakili DPRD Provinsi Gorontalo dan dari pemerintah daerah Provinsi Gorontalo, dalam hal ini Gubernur Gorontalo, sementara melakukan penandatanganan keputusan bersama DPRD dan juga penandatanganan berita acara persetujuan bersama. Saat ini masih sementara penandatanganan, dan penandatanganan telah telah selesai dilaksanakan oleh Gubernur dan juga oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo sebagaimana sesuai dengan surat yang telah dibacakan sebelumnya oleh Sekretaris Dewan Provinsi Gorontalo Dr. Andus Mitrantuna. Saat ini Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo telah kembali ke tempat semula usai melakukan penandatanganan keputusan DPRD dan juga penandatanganan berita acara persetujuan bersama. Kita telah mengikuti dan menyaksikan acara penandatanganan keputusan DPRD dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD tentang 2 Ranperda 2 Provinsi Gorontalo menjadi peraturan daerah. Untuk selanjutnya, pimpinan rapat kami serahkan pada Ketua. Pimpinan rapat kami terima kembali.
Pada Wakil Ketua yang telah memimpin rapat sementara, kami sampaikan terima kasih. Rapat Paripurna Dewan hadirin yang kami hormati. Alhamdulillah bahwa 2 Ranperda Provinsi Gorontalo telah disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD. Selanjutnya akan segera kami sampaikan kepada Gubernur, dan Gubernur wajib menyampaikan kedua Ranperda tersebut kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 hari terhitung sejak menerima rancangan Perda Provinsi Gorontalo dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register Perda. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, acara ke-7 terakhir penutup. Sebelum rapat paripurna ini ditutup secara resmi, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan pimpinan dan anggota DPRD yang tergabung dalam 2 panitia khusus yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan bekerja secara maksimal. Pada Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda beserta seluruh pimpinan OPD, pimpinan perguruan tinggi, beserta tim penyusun naskah akademik, pemerintah Kabupaten Kota Seprovinsi Gorontalo, Kakanwil Hukum dan HAM, para pakar, tim ahli, LSM dan seluruh komponen yang telah berpartisipasi aktif dalam pembahasan 2 Ranperda ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Pada forum koordinasi pimpinan daerah dan seluruh undangan yang telah berkenan hadir dan mengikuti rapat paripurna pada hari ini, baik langsung maupun melalui virtual, kami sampaikan terima kasih. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-72 dalam rangka pembicaraan tingkat 2 terhadap 2 Ranperda Provinsi Gorontalo secara resmi kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik para mitra Poliama dan pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama jalannya rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-72 dalam rangka pembicaraan tingkat 2 terhadap 2 Ranperda Provinsi Gorontalo. Dan para mitra serta pemirsa Kindali TV dan netizen dimanapun Anda berada, disampaikan tadi di akhir rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-72 tadi, di mana pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyetujui untuk kemudian Ranperda ini disahkan menjadi sebuah peraturan daerah. Dan menyimak kembali apa yang disampaikan oleh Gubernur Gorontalo melalui Sekda Dr. Darda Daraba, tentunya 2 Ranperda yang telah disampaikan oleh 2 pansus ini akan diperjuangkan ke Kemendagri untuk kemudian disahkan menjadi peraturan daerah. Para mitra Poliama dan pemirsa Kindali TV, kita akan lanjutkan kembali siaran langsung ini dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-73 dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2021, dan saat ini masih disiarkan secara langsung dari ruang sidang gedung DPRD Provinsi Gorontalo. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo yang hadir secara fisik, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo secara virtual, para asisten, pimpinan OPD, staf ahli Gubernur, pejabat administrator di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo yang mengikuti secara virtual, para wartawan, hadirin dan para undangan yang kami muliakan, yang menyaksikan melalui live streaming TV dan para pendengar radio di mana saja berada. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena dengan izin dan kuasa-Nya lah kita masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-73 dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2021. Selanjutnya, untuk mengawali rapat paripurna ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah sehingga rapat paripurna ini dapat terlaksana dengan tertib dan lancar sebagaimana yang kita harapkan.
Berdoa mulai. Para mitra Poliama, pemirsa Kindali TV dan juga para netizen, perlu kami sampaikan bahwa saat ini telah masuk waktu pelaksanaan azan untuk sholat zuhur di wilayah Gorontalo dan sekitarnya yang jatuh pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Dan kami akan terus melanjutkan rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo pada siang ini. 14 tentang pemerintahan daerah pasal 69 ayat 1 bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban. Kemudian pasal 71 ayat 2, kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat 1 kepada DPRD yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian diatur juga pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah pasal 19 ayat 1 bahwa kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, berkaitan dengan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur telah kita atur dalam Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata tertib DPRD pasal 167 sampai dengan pasal 172. Rapat paripurna Dewan, hadirin yang kami hormati. Menurut catatan daftar hadir, dari seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang berjumlah 45 orang telah hadir dan menandatangani berita acara sebanyak 35 orang anggota Dewan. Dan anggota yang belum sempat hadir adalah fraksi PDI Perjuangan Muhammad Kriswartabone sakit, Dedi Hamsa. Fraksi Nasional Demokrat Amanat Irwan Brahim sakit. Fraksi Partai Gerindra Sulianto Pateda sakit, Muhammad Nasir Majid SIP. Fraksi Keadilan Sejahtera Yasin Dilo sakit, Manap Abidin Hamsa izin. Fraksi Partai Demokrat Nurani Bangsa Erwin Ismail izin, Arifin Jakani izin. Dari daftar ini, fraksi yang utuh, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan pada hari ini telah memenuhi quorum sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata tertib DPRD pasal 127 ayat 1 huruf C. Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-73 dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2021 dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan, hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, agar tertib jalannya rapat paripurna Dewan ini, kami sampaikan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan sementara kita jalani. 2, pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan. 3, penyampaian laporan keterangan pertanggungjawab Gubernur Gorontalo tahun 2021 oleh Gubernur Gorontalo. 4, penyerahan naskah laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2021 oleh Gubernur kepada Ketua DPRD. 5, penutup. Untuk absahnya sunan acara kami tawarkan kepada rekan-rekan. Apakah saudara-saudara setuju? Rapat paripurna Dewan, hadirin yang kami hormati. Acara kedua, pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan kepada Saudara Sekwan, saya persilahkan. Gubernur Gorontalo nomor 050 Bapeda
226/3/Romawi/2022 lampiran 1 laporan perihal penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur tahun 2021 Gorontalo 1 Maret 2022 kepada yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo di tempat. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, ia menyatakan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Atas maksud tersebut, maka dengan hormat bersama ini disampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur tahun 2021 laporan terlampir untuk dibahas bersama sesuai ketentuan dan tata tertib DPRD. Demikian disampaikan, atas penerimaannya diucapkan terima kasih. Gubernur Gorontalo sudah bertanda Rusli Habibi. Kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Sekwan yang telah membacakan surat masuk. Sebelum rapat paripurna yang terhormat ini kami lanjutkan, kami informasikan bahwa di sebelah saat ini sedang ada unjuk rasa Aliansi Penambang Batu Hitam dari Suwawa yang sudah berada di sebelah, dan kami bersyukur Pak Kapolres hadir langsung bersama jajaran. Dan oleh sebab itu saya berkenan mohon kepada perwakilan Ketua Komisi 2 dan Ketua Komisi 1 bisa menerima penambang tersebut atas persetujuan forum ini. Saya persilahkan dengan hormat, dan kami mohon izin tolong didampingi oleh Pak Kapolres bersama jajaran, dan kami akan lanjutkan pembicaraan ini dan sehingga semuanya kita laksanakan di sebelah jalan, di sini juga jalan. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih Ibu Esmi dan Pak Awe yang telah menghadiri, yang akan menghadiri pembicaraan di sebelah. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya mari kita memasuki acara ketiga, penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2021 oleh Gubernur Gorontalo. Kepada Gubernur dengan hormat kami persilakan. Terima kasih pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin sekalian ada. Saya mohon izin untuk menyampaikan sambutan ini tetap menggunakan masker. Karena tadinya acara ini harus virtual, tapi saya mintakan hadiri langsung, makanya saya izinkan tetap menggunakan masker selama suara saya masih jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian, Om Swastiastu. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, yang terhormat rekan-rekan Forkopimda yang mengikuti acara ini secara virtual, Pak Sekda yang tadi mewakili saya membacakan sambutan Gubernur dan saya juga hadir, dan juga Pak pimpinan, teman-teman anggota DPRD, mohon maaf saya duduk agar setara karena ini LKPJ saya terakhir. Karena gubernur dan pimpinan daerah itu anggota DPRD adalah mitra sejajar, bukan atasan dan bawahan. Para asisten sekda, pimpinan OPD, insan pers, serta teman-teman atau masyarakat yang melalui virtual hadir pada hari ini. Saudara Ketua serta hadir di rapat paripurna DPRD yang saya hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala
Di hari ini kita sama-sama mendengarkan LKPJ saya dan Pak Idris Rahim yang terakhir kali. Juga mohon izin Pak Idris Rahim tidak bisa hadir Pak Wagub, karena sekarang sementara wakil saya di Kalimantan untuk menghadiri undangan Bapak Presiden. Masalah COVID tetap kita prokes dan memaksimalkan vaksin. Tadi sempat diperdebatkan oleh teman-teman menggunakan masker berbicara dan makan minum, itu tergantung dari diri sendiri. Karena COVID ini menurut saya lain di bibir, lain di hati. Karena saya sudah 2 kali mengalami, istri saya 3 kali, dan terakhir cucu saya yang baru 5 bulan juga kena COVID. Jadi pandemi COVID-19 ini kita bisa siasati dengan vaksin. LKPJ disusun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah di daerah. Data-data capaian kinerja pembangunan di Provinsi Gorontalo selama saya dan Pak Idris Rahim dan Pak Sekda serta staf memimpin kurang lebih 10 tahun Provinsi Gorontalo ini, saya sampaikan secara terang benderang. Pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2021 tumbuh positif di angka 2,41%. Kemiskinan tahun 2021 sebesar 15,41%, dan penyumbang paling banyak yaitu Kabupaten Gorontalo. Tingkat pengangguran Provinsi Gorontalo juga tercatat sebesar 3,01%, terendah secara nasional. Inflasi masih terjaga pada angka 2,59%, dan indeks pembangunan manusia tumbuh sebesar 69%. Realisasi investasi sampai dengan tahun 2021 bisa mencapai 11,47 triliun. Penghargaan maupun prestasi yang telah diraih diantaranya WTP selama 9 tahun berturut-turut, dan sekarang kami sementara diperiksa reguler oleh BPK dan semua hasilnya sudah diminta oleh BPK. Capaian Tersubka KPK melalui MCP tahun 2021 naik menjadi 89,72%. Kinerja pelayanan terpadu satu pintu dengan kinerja percepatan pelayanan daerah kategori sangat-sangat baik. Kinerja tim pengendali daerah TPID terbaik se-Sulawesi tahun 2001. Indeks reformasi birokrasi dan indeks akuntabilitas kinerja atau SAKIP dengan predikat B. Adapun data-data kemajuan sektoral telah disampaikan secara rinci dalam dokumen LKPJ ini. Adapun beberapa proyek strategis yang telah terwujud dan sementara dalam proses pembangunan diantaranya pembangunan Bandara Jaluluddin, pembangunan Jalan Gorontalo Alternatif segmen 3, Rumah Sakit Hasri Ainun Habibi, revitalisasi Danau Limboto, Bendungan Bulang Ulu, dan sementara setelah paripurna ini saya akan temui staf khusus dari Presiden untuk menyampaikan beberapa hal tentang kelanjutan Bone Ulu waduk di sana. Sedangkan beberapa proyek yang masih dalam tahap pengajuan dan harapannya dapat dikawal oleh bapak-bapak dan ibu-ibu anggota DPRD, Dewan yang terhormat, yaitu lanjutan pembangunan GOR segmen 3, pembangunan Bandara Pohuwato tahun ini mendapatkan anggaran 100 miliar, pembangunan SPAM regional Gorontalo Raya untuk kebutuhan air bersih, layak dan aman, pembangunan Islamic Center itu juga masih terpending karena persoalan pembebasan lahan, pembangunan Balai Latihan Kerja BLK UPT Pusat sementara pelelangan, pengembangan Rumah Sakit Dr. Ainun Habibi juga tahun ini mendapat anggaran dari PEN sebesar 150 miliar
sudah termasuk dengan Alkes. Pengembangan pelabuhan Tilabuta dan Anggrek, lanjutan revitalisasi Danau Limboto. Ini beberapa proyek-proyek besar yang saya perlu sampaikan agar pimpinan dan anggota DPRD serta Pak Sekda dan pejabat gubernur yang akan ditunjuk ke sini dapat meneruskan dan melanjutkan proyek-proyek nasional ini. Atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta semua pihak yang telah bersama-sama mensukseskan jalannya pemerintahan. Permohonan maaf jika masa kepemimpinan saya kurang lebih 10 tahun bersama Pak Idris Rahim dan juga Pak Sekda serta pimpinan daerah yang sempat hadir cukup lumayan. LKPJ Gubernur tahun 2021 ini kami serahkan untuk dibahas oleh DPRD Provinsi Gorontalo dan diharapkan rekomendasi konstruktif dari tim pansus untuk semakin menyempurnakan dan memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintah dari berbagai aspek untuk pembangunan daerah yang lebih baik dan bersih. Semoga upaya dan usaha kita semua beroleh rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dapat memberikan kebaikan bagi daerah yang sama-sama kita cintai ini. Sebelum saya menutup sambutan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Hasil daripada RUPS kemarin di Bali yang cukup spektakuler, yaitu alhamdulillah penyertaan modal kita sudah 62,38 miliar atau 5,68%. Urutan ketiga setelah Bank Sulutgo Provinsi Sulawesi Utara, Bank Mega Korpora urutan ketiga Provinsi Gorontalo sudah mengalahkan Kabupaten Bualemo. Dan dividen yang kita terima tahun ini sebanyak 5 miliar 590 juta. Sedangkan CSR yang kita terima 1 miliar 350 juta. Demikian dapat saya sampaikan. Saya atas nama pribadi, pimpinan daerah dan keluarga mengucapkan selamat menyongsong bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan insya Allah kita masih diberikan waktu untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yang kedua, karena ini merupakan LKPJ saya terakhir, untuk itu saya atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo, pribadi dan keluarga memohon maaf jika ada hal yang kata-kata atau kalimat saya yang kurang berkenan, mohon dapat dimaafkan. Yang ketiga, sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, hanya ada 3 kaum yang tidak diterima puasa dan ibadahnya. Yang pertama, yang orang masih bermusuhan. Yang kedua, orang berdosa kepada orang tuanya. Dan yang ketiga, orang yang belum melunasi hutangnya. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra Poliama, pemirsa Kindali TV serta netizen dimanapun Anda berada, demikian telah kita dengarkan bersama penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2021 disampaikan oleh Gubernur Gorontalo Dr. Andos Haji Rusli Habibie MAP. Dan disampaikan juga tadi oleh Gubernur Gorontalo bahwa ini merupakan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo di periode terakhir kepemimpinan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim. Pada siang hari ini, rapat paripurna Dewan hadirin yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya acara keempat, penyerahan naskah laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2021 oleh Gubernur pada Ketua DPRD. Untuk itu pimpinan rapat sementara kami serahkan kepada Wakil Ketua yakni yang terhormat Bapak Sofyan Puhi. Pimpinan kami terima
rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya untuk penyerahan naskah laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2021, kami mengundang kepada yang terhormat Saudara Gubernur dan Saudara Ketua Dewan untuk mengambil tempat. Para mitra Poliama, pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada, selanjutnya penanda tanganan. Maksud kami penyerahan naskah LKPJ Gubernur Gorontalo tahun 2021 oleh Gubernur kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo terkait dengan LKPJ laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2021 yang telah disampaikan sebelumnya tadi. Dan saat ini Ketua DPRD menyampaikan telah menerima secara resmi laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2021 di hadapan seluruh anggota DPRD dan peserta rapat yang menyaksikan secara langsung maupun secara virtual melalui via Zoom, di mana disampaikan bahwa LKPJ ini telah resmi diterima oleh DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Dr. Andus Paris R.A. Yusuf SOSI MSI. Naskah laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2021 oleh Gubernur Gorontalo kepada Ketua DPRD Gorontalo. Untuk selanjutnya, pimpinan rapat kami serahkan kembali kepada Ketua. Pimpinan rapat kami terima kembali. Kepada Wakil Ketua yang telah memimpin rapat sementara, kami sampaikan terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2021 dengan berdasarkan PP nomor 13 tahun 2019 maka akan segera dibahas oleh DPRD sesuai dengan peraturan DPRD Provinsi Gorontalo tentang tata tertib DPRD, dan insya Allah sebentar akan membentuk pansus dalam rapat paripurna tersendiri. Rapat paripurna Dewan, hadirin yang kami hormati, kita masuki acara kelima terakhir penutup. Sebelum rapat paripurna Dewan ditutup, kami atas nama pimpinan dan anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, Sekretaris Daerah, dan seluruh hadirin yang telah menghadiri mengikuti jalannya rapat paripurna pada hari ini, baik secara langsung maupun virtual. Selanjutnya, atas nama lembaga, kami menyampaikan selamat menunaikan ibadah suci Ramadan tahun ini. Semoga dengan Ramadan yang akan datang dapat meningkatkan amal ibadah kita semua dan kinerja kita semakin meningkat dan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-73 dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2021 secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Para mitra Poliama, pemirsa Kindali TV dan juga netizen di mana Anda berada, demikian telah kita ikuti dan telah kita saksikan bersama jalannya kegiatan DPRD Provinsi Gorontalo berupa 2 rapat paripurna. Sebelumnya tadi rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-72 dan telah dilanjutkan oleh rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-73 dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2021. Para mitra Poliama,
Poliama dan juga pemirsa Kindali TV menyimak kembali apa yang telah disampaikan oleh Gubernur Gorontalo dalam penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2021, di mana ada beberapa pembangunan dan juga pelaksanaan proyek strategis yang telah terwujud, telah usai dan sementara dalam pembangunan. Telah dijabarkan tadi oleh Gubernur Gorontalo beberapa pembangunan, diantaranya ini adalah pembangunan Bandar Udara Jalaluddin dan pembangunan GOR segmen 3 serta beberapa pembangunan lainnya juga, diantaranya termasuk pembangunan Waduk Bone Bolango. Dan diharapkan tadi oleh Gubernur Gorontalo kiranya para anggota DPRD yang terhormat ini dapat kembali melanjutkan untuk kemudian mengawasi apa yang telah dikembangkan tadi, yakni terkait dengan beberapa pembangunan infrastruktur tadi dalam kepemimpinan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim. Di antaranya juga tadi telah dijabarkan beberapa pembangunan seperti pembangunan Bandar Pohuwato, yakni Bandara Pohuwato yang mendapatkan anggaran sebesar 100 miliar. Ini tentunya perlu pengawasan dari anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang terhormat, hingga pada lanjutan pembangunan revitalisasi Danau Limboto dan juga beberapa pembangunan lainnya yang saat ini masih sementara berlangsung. Tentunya hal ini disampaikan oleh Gubernur Gorontalo untuk menyempurnakan kualitas dalam pembangunan Provinsi Gorontalo yang lebih sempurna. Para mitra pemirsa Kindali TV dan netizen, demikian usai sudah kegiatan DPRD Provinsi Gorontalo hari ini dalam dua agenda, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-72 dan kemudian dilanjutkan dengan rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-73. Kami informasikan kembali bahwa rapat paripurna hari ini juga ada 3 agenda sebenarnya yang akan dilakukan oleh DPRD Provinsi Gorontalo, akan dilanjutkan dengan rapat paripurna yang ketiga, yakni rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-74 dalam rangka pembentukan panitia khusus laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2021. Dan untuk itu kami usaikan sampai di sini dulu siaran langsung rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo hari ini. Saya reporter Anda Dea Patricia, teknisi kami Pepin Plan, dan pimpinan Kindali TV Akbar Yusuf, pimpinan Radio Poliama Bapak Bambang Arsyad, serta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai berjumpa lagi pada kegiatan siaran langsung selanjutnya. Dari ruang sidang DPRD Provinsi Gorontalo kami kembalikan ke studio di Jalan Ahmad Awahab 58 Gorontalo.